Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Mas Lili Rivaldi dengan NIM 2283 220030 akan menjelaskan materi ketiga yang berjudul Pendidikan Kejuruan Berbasis Teaching Factory, yang mana presentasi kali ini yaitu untuk mengampu atau untuk sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah pendidikan teknologi kejuruan, yang mana diampu oleh dosen Bapak Muhammad Fatur Rahman. Dalam materi pertama ini memiliki latar belakang tentunya, yang mana pendidikan kejuruan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kesenjangan antara kurikulum serta kebutuhan dunia kerja, kurangnya infrastruktur serta fasilitas, serta rendahnya minat siswa terhadap pendidikan kejuruan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Salah satu inovasi yang dapat diterapkan adalah pendidikan kejuruan berbasis teaching factory. Apa sih pendidikan teaching factory? Apa pengertian dari teaching factory ini? Yang mana teaching factory merupakan model pembelajaran yang menggabungkan teori serta praktik dalam suasana yang menyerupai industri nyata. Dalam konteksnya, teaching factory ini melaju atau memiliki sifat yang realistis, yang mana siswa diberikan materi serta praktik langsungnya agar menunjang atau dapat menyerupai di industri secara nyata. Kemudian dalam teaching factory ini siswa belajar dengan menggunakan peralatan serta teknologi yang sama dengan yang digunakan di industri. Peralatan atau komponen yang digunakan dalam pembelajaran itu diusahakan lebih nyata atau lebih sama dengan yang digunakan di industri, agar ketika memang siswa tersebut terjun ke industri langsung, siswa tersebut tidak dapat kaget terhadap apa yang di dalam industri tersebut atau alat-alat yang di dalam industri tersebut memang sudah dipegang atau sudah dipelajari dalam pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, siswa juga diajar oleh instruktur yang memiliki pengalaman kerja di industri. Balik lagi kepada kompetensi guru atau guru yang kompeten. Memang pada dasarnya guru merupakan ujung tombak yang paling penting dalam suatu pendidikan. Maka dari itu guru yang kompeten memang hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Tentunya dalam konteks teaching factory ini, guru diharapkan memang sudah
berpengalaman dalam industri, yang mana untuk diajarkan langsung kepada siswa tersebut. Kemudian apa implementasi dari teaching factory ini? Ada beberapa implementasi dari teaching factory. Yang pertama itu pemilihan program study, yang kedua itu kerjasama dengan industri, pengembangan kurikulum serta penilaian. Yang pertama yaitu pemilihan program studi. Program studi yang dipilih untuk teaching factory harus memiliki prospek kerja yang baik dan diminati oleh industri. Yang kedua itu kerjasama dengan industri, yang mana SMK perlu menjalin kerjasama dengan industri agar mendapat peralatan, teknologi, dan infrastruktur yang kompeten. Tujuan dari kerjasama oleh SMK kepada industri ini memang agar mendapat peralatan serta teknologi maupun infrastruktur yang kompeten. Kemudian pengembangan kurikulum, yang mana pengembangan kurikulum ini atau kurikulum teaching factory perlu dirancang dengan melibatkan industri agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Balik lagi kepada kurikulum, tentunya kurikulum harus sering dievaluasi setiap perkembangan industri. Tentunya industri terus berkembang dan memang kurikulum harus terus dievaluasi seiring dengan perkembangan. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum, yang mana kurikulum teaching factory perlu dirancang dengan melibatkan industri agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum harus dievaluasi seiring dengan kemajuan industri tersebut agar selaras atau berjalan selaras. Selanjutnya yaitu penilaian, yang mana penilaian dalam teaching factory ini perlu dilakukan secara autentik, yaitu dengan penilaian kinerja siswa di dunia industri. Ada beberapa tantangan teaching factory. Yang pertama yaitu membutuhkan biaya yang besar, yang kedua membutuhkan kerjasama yang kuat dengan industri, serta membutuhkan perubahan mindset. Teaching factory membutuhkan biaya yang besar, yang mana ini untuk membangun infrastruktur maupun fasilitas yang memadai. Tujuan dari biaya yang besar ini tentunya untuk menunjang dari pengembangan infrastruktur maupun fasilitas dalam pengembangan teaching factory ini. Selanjutnya yaitu membutuhkan kerjasama yang kuat dengan industri. Selanjutnya yaitu membutuhkan kerjasama yang kuat dengan industri. Teaching factory tidak dapat berjalan dengan sukses tanpa kerjasama dengan kuat dengan industri. Sebagaimana kita tahu bahwasanya pembelajaran teaching factory ini memberikan materi sesuai dengan yang ada di industri maupun praktiknya sesuai dengan yang industri. Maka dari itu kerjasama dengan industri ini sangat berpengaruh dalam pembelajaran teaching factory ini. Selanjutnya yaitu membutuhkan perubahan mindset atau pemikiran. Teaching factory ini membutuhkan perubahan mindset dari guru dan siswa, dari mengajar di kelas menjadi mengajar di
kerja yang sesungguhnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.